Ya, saudara, pandemi COVID-19 berdampak kepada hampir seluruh sektor usaha tanpa terkecuali sektor pariwisata. Bahkan sektor usaha pariwisata merupakan jenis bisnis yang paling terdampak dari adanya pandemi COVID-19. Menyadari hal ini, Presiden Jokowi menginginkan adanya perubahan dan konsep baru di sektor pariwisata. Dengan menunjuk Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wisnu Tama. Presiden juga menginginkan hal itu terwujud. Lantas, apakah Sandiaga Uno mampu mewujudkan hal tersebut? Kita akan membahasnya bersama dengan wakil atau mantan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sapta Nirwandar yang sudah bergabung bersama kami secara virtual. Selamat pagi, Pak Sapta. Pagi, Pak Sapta. Selamat pagi Mas Yoga, selamat pagi Mbak Regina. Ya, Salam sehat dari rumah saya. Pak Sapta sebagai mantan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bagaimana Bapak melihat penunjukan Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat ini? Menurut saya satu pilihan yang strategis ya, karena saya melihat Mas Sandi, saya sudah manggilnya, saya sudah cukup kenal lama kiprahnya yang terkait tentunya dengan dunia bisnis dan juga dunia pariwisata. Umpamanya dia itu paling getol yang namanya di pariwisata itu sport tourism. Nah, beliau kan juga olahragawan dan juga pelaku bisnis dalam beberapa hal, tapi juga menyangkut pariwisata. Menurut saya, yang kedua, beliau itu juga sangat energik ya, mungkin juga karena masih tengah-tengah tuh antara kolonial dan milenial, ya, tengah-tengah tuh. Artinya energinya cukup banyak. Dan yang penting juga adalah saya lihat beliau itu komunikatif. Nah, di dalam dunia pariwisata komunikasi itu sangat penting. Mengapa? Karena pariwisata itu yang tadi juga disebut harus berkolaborasi. Pariwisata itu multisektor, multi skill dan juga tentunya dampaknya multiplier efeknya juga tinggi. Oleh karena itu begitu satu orang, dua orang, tiga orang tidak datang dari luar ke Indonesia, apalagi jutaan orang tidak datang, maka dampaknya juga sangat besar terhadap perekonomian. Karena dia yang kita sebut dengan multi sektor efek atau multiplier efeknya sangat tinggi. Jadi kembali kalau menurut saya pemilihan Mas Sandiaga Uno ini menjadi bagian yang penting untuk mendorong, mengakselerasi dengan segenap energi dan tentunya dengan kemampuan komunikasinya ke depan, insya Allah pariwisata kita akan lebih baik, pariwisata kita akan lebih adaptif dengan situasi pasca atau kita menuju pasca pandemi ini. Itu Mas Yoga dan Mbak Regina. Ya, baik. Pak Sapta, kita akan membahas terkait dengan sektor usaha pariwisata, Pak. Terkait memang ini menjadi sektor usaha yang paling terdampak saat pandemi COVID-19 sendiri. Nah, apakah bisa dibilang ini berdampak kepada seluruh jenis sektor pariwisata, Pak Sapta? Iya, karena pariwisata tadi saya katakan dia multisektor. Ambil saja satu ya, hotel itu dan restoran. Hotel restoran itu dia kalau bahasa kerennya sekarang tentunya ada supply chains-nya. Jadi kalau di restoran tentu butuh support makanan atau bahan-bahan makanan dari pemasok, dari para supplier. Ada sayuran, ada makanan yang berkaitan dengan daging, ada buah-buahan, ada macam-macam. Itu belum lagi minuman, banyak sekali jenis minuman yang terkait dengan supplier ya. Artinya ini menurut saya baru dua. Belum lagi di situ juga ada terkait dengan apa? Ya dunia hiburan, ada terkait juga dengan services yang lainnya. Nah ini belum lagi juga kita lihat di sana juga sering ada tambahan-tambahan seperti butik souvenir, ada jualan coffee shop yang juga meramaikan hotel dan restoran itu atau hotel itu baru hotel. Belum lagi yang terkait dengan restoran, belum lagi yang terkait dengan katakanlah penyediaan jasa lain seperti travel agent, seperti juga apalagi tempat pertemuan yang disebut convention and exhibition organizer atau PCO. Nah itu banyak sekali yang sangat terkait. Bahkan juga spa, bahkan juga salon kecantikan, mall, itu semua adalah sektor-sektor yang sangat dekat dengan dunia kepariwisataan. Oleh karena begitu pariwisatanya
melemah dengan tidak banyak lagi orang berkunjung, terutama dari luar negeri, dan juga dari dalam negeri juga sangat berkurang karena semua orang harus menjaga kesehatan, juga menjaga jarak dan seterusnya, sehingga tentunya ini memberikan juga dampak yang dalam keterpurukan ekonomi selama beberapa waktu ini. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia ya, bahkan kalau kita lihat contoh negara yang pariwisatanya sangat banyak pendatangnya atau international arrival-nya, seperti Prancis itu 88 juta setahun. Mereka demi kesehatan, demi kemanusiaan, Paris yang kota tidak pernah tidur ditutup, disebut dengan jam malam. Nah ini kan salah satu juga upaya untuk mengurangi dampak COVID itu. Nah dampaknya apa? Kebayang kalau dijadikan jam malam, berarti kafe tutup, restoran tutup, entertainment juga yang biasa ada tutup, belum lagi pengendara taksi, belum pengendara kalau di kita ada Gojek dan seterusnya pasti tutup. Nah ini kan pasti memberikan dampak ekonomi yang sangat berat. Nah ini, itu juga bukan hanya Paris, tentunya juga di Seoul, juga kota yang hidup juga sebagian dari pariwisata, juga mengalami hal yang sama. Bahkan kita lihat juga di Amerika dan juga di Inggris. Nah tentunya Indonesia juga seperti itu. Itu yang dilakukan. Artinya apa? Kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Nah karena itu konsekuensinya ya kita harus mengalami pengurangan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan dunia pariwisata yang seperti saya katakan tadi. Itu Mbak Regina, Pak Mas Sapta, Yoga, jadi bisa ya, mendengar suara kami Pak Sapta? ya Ya, Pak silakan. Sapta, kemudian langkah terdekat apa yang harus diambil oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di bawah komando Sandiaga Uno saat ini untuk kemudian membangkitkan dunia pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah pandemi COVID-19. Langkah terdekat apa yang bisa dilakukan Pak Sapta? Langkah yang terdekat dia tetap harus memperkuat untuk seperti yang dikatakan oleh beliau tadi, memperkuat bagaimana kita tetap melakukan aktivitas menuju kenormalan dengan memperhatikan protokol kesehatan, menghidupkan kembali semangat untuk masyarakat disiplin untuk itu. Tapi tidak hanya masyarakat, tapi di bawah komando beliau juga dunia pariwisata, artinya fasilitas pariwisata seperti hotel, restoran, aksesibilitas seperti airport, transportasi juga tetap kita bisa lakukan dengan menggunakan protokol kesehatan yang harus sekuat mungkin disiplin. Nah ini tentunya harus ada sharing responsibility dari pelaku bisnis dan juga dari masyarakat. Masyarakat harus disiplin. Jadi kalau masyarakat disiplin ini akan sangat membantu pemerintah, akan sangat membantu dunia pengusaha atau pengusaha pariwisatanya. Tapi jangan lupa pengusaha pariwisata juga harus didorong untuk juga memberikan fasilitas yang juga compliance dengan protokol kesehatan. Umpama, jadi kalau restoran yang tadinya biasa 4 kursi dipakai, sekarang harus 2, kalau begitu. Dan juga fasilitas kebersihan harus diperhatikan, termasuk juga kuliner atau makanan yang tersedia di hotel itu harus betul-betul menggunakan tata cara protokol kesehatan, hygiene-nya juga dan lain-lainnya seterusnya. Nah, kalau hal ini dilakukan, tentunya akan sangat bermanfaat, akan sangat mengurangi kemungkinan terdampaknya virus ini. Dan hotel aman, masyarakat yang berkunjung aman, tempat di samping juga tempat-tempat atraksi pariwisata. Nah, itu harus dihindari crowd yang berlebihan. Nah, ini juga tentunya ada interaksi yang punya tempat atraksi seperti kalau kita lihat ada kayak Ancol, kayak Borobudur, dan juga tempat-tempat lain, ini saya sebut 2. Itu mereka juga harus tetap memperhatikan itu dengan bersama-sama. Nah, bagaimana peran pemerintah? Kelihatannya pemerintah semakin menggalakkan pengawasan. Nah, ini pengawasan ini penting untuk mengingatkan masyarakat, tetapi lagi-lagi kalau masyarakatnya sudah semakin disiplin, seperti di tempat-tempat lain ya, itu pasti akan memberikan dampak yang sangat positif bagi dunia pariwisata itu sendiri. Nah, ini Mas. Tapi juga penting karena hotel, restoran dan fasilitas pariwisata itu sekarang sedang mengalami keterpurukan, kan dia juga membutuhkan tambahan-tambahan peralatan, terutama di bidang IT tadi perlu kita teruskan untuk ditambahkan di setiap fasilitas pariwisata. Nah, ini membutuhkan juga investasi baru, membutuhkan new investment. Menurut saya, ini Pak Menteri Pariwisata baru juga harus memperhatikan ini.
Nah, tetapi tidak hanya di 5 prioritas pariwisata itu yang tadi disebut, yaitu seperti Mandalika, Labuan Bajo, dan seterusnya. Tapi harus diperhatikan juga adalah destinasi yang ada di daerah, karena kita punya Baik. destinasi di daerah harus dipacu untuk bisa melakukan protokol kesehatan dengan teknologi yang adaptif, juga fasilitas yang bersandarkan protokol kesehatan. Ya, Itu baik, Mbak. Pak Sapta. Artinya memang protokol kesehatan masih menjadi kunci utama untuk pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih Bapak Sapta Nirwandar, mantan Wakil Menteri maksud kami Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mbak Yoga dan Mbak Regina. Salam sehat selalu. Salam sehat. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Klik Indo. Dan akhirnya saya Regina Valeria. Dan saya Yoga Pratama mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sesaat lagi Lorenzo Mukuan akan menyapa Anda di Salam Olahraga. Selamat pagi dan Sampai jumpa.